Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 MAN 5 Bojonegoro, siswa-siswi baru MAN 5 Bojonegoro. Perkenalkan, saya Ibu Anis Maria Ulfa, Guru Mapel SKI MAN 5 Bojonegoro. Dalam hal ini saya mewakili tim keagamaan MAN 5 Bojonegoro untuk menyampaikan materi Matsama tentang ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Tujuan dari penyampaian materi pada kegiatan ini adalah yang pertama, diharapkan peserta Matsama mengetahui bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah bersaudara. Yang kedua, diharapkan peserta Matsama mengetahui perilaku persaudaraan baik persaudaraan sesama manusia, sesama warga negara, dan sesama muslim. Nah, ketika ukhuwah tersebut, kalau kita tarik, ya, kita sederhanakan, itu bisa disebut dengan moderasi beragama, di mana dalam beragama kita tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu mengunggulkan agama kita dibanding agama yang lainnya. Moderat artinya tengah-tengah, ya, jadi kita tidak boleh berlebihan. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, moderasi beragama ini, kita bisa mengambil satu atau kata, ya, kalimat bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Oke. Nah, coba kalian bandingkan kedua gambar ini, manakah yang lebih indah? Oke, pasti gambar yang B. Kenapa kira-kira? Ya, benar. Karena gambar yang B itu adalah terdapat perpaduan warna sehingga membuat lukisan itu nampak indah. Nah, begitulah keadaan yang terjadi di dunia ini. Seperti lukisan di atas, ya, kalau kita lihat berbagai macam ras, inilah yang membuat dunia ini menjadi indah. Kemudian di Indonesia, negara kita tercinta ini memiliki keragaman budaya, suku, agama. Nah, itu semua menjadi kekayaan kita. Otomatis ini juga yang membuat Indonesia menjadi lebih indah. Lebih dalam lagi, nah, ini ada beberapa simbol ormas-ormas Islam, di mana ormas-ormas ini muncul karena perbedaan pandangan para ulama. Nah, ini juga perlu kita toleransi, ya, sebagaimana ulama dalam berijtihad itu menghasilkan suatu karya. Nah, itu boleh kita ikuti dan boleh tidak. Nah, ini jugalah yang kemudian membuat Islam di Indonesia khususnya sangat beragam, sehingga kita juga harus saling menghormati, saling menghargai pendapat dari ulama-ulama tersebut. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan ayat tentang toleransi, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah telah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Yaitu untuk saling kenal dan mengenal. Nah, disinilah artinya kalau kita sudah saling mengenal, kita akan saling menghormati dan menghargai.
Kemudian dalil yang berikutnya ada pada Quran surat Al-Kafirun. Kita fokus pada ayat yang terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu dan bagiku agamaku. Ini sangat menandakan bahwa di dalam beribadah ini adalah nafsi-nafsi, ya, artinya kita kembali lagi harus tidak boleh mencampuri urusan agama orang lain. Nah, keragaman di Indonesia ini sangatlah banyak sekali sehingga harus dilestarikan. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama yaitu dengan memiliki kesadaran untuk menjaganya. Nah, ini ya, kesadaran. Yang kedua, dengan kesadaran nanti kita akan menimbulkan sikap kerukunan. Ini kuncinya, ya. Kalau kita sadar, insya Allah kita bisa rukun. Nah, kalau kita rukun, otomatis akan yang ketiga ini saling menghargai dan terus menggelorakan semangat untuk perdamaian. Nah, marilah kita meneladani kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah di kota Madinah atau kota Yasrib, di mana kota Yasrib itu penduduknya sangat majemuk sekali. Ada Yahudi, ada Nasrani juga. Nah, dahulu diceritakan bahwa setiap hari Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi yang buta. Nah, ketika disuapi, karena orang Yahudi itu buta, sehingga dia tidak tahu siapa yang menyuapinya. Nah, ketika disuapi Rasulullah, orang Yahudi tersebut selalu mencela dan memaki Rasulullah. Tetapi ketika mendengar itu Rasulullah tidak pernah sakit hati. Dan beliau setiap hari datang untuk melakukan hal yang sama. Nah, apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah untuk menyuapi Yahudi tersebut. Tetapi orang Yahudi itu tahu bahwa orang yang menyuapinya saat ini bukanlah orang yang menyuapinya kemarin atau seperti hari-hari yang lalu. Sehingga orang Yahudi itu bertanya, siapa kamu? Kamu bukanlah orang yang setiap hari menyuapiku. Orang yang menyuapiku sangat lembut sekali. Dia juga menyisir rambutku dengan hati-hati. Abu Bakar pun menceritakan yang sebenarnya. Ketika mendengar penjelasan Abu Bakar, orang Yahudi tersebut terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian orang Yahudi ini menceritakan bahwa setiap akan menyuapinya, Rasulullah itu selalu melembutkan makanannya terlebih dahulu. Tapi dia selalu memaki-maki Rasulullah tersebut. Selesai bercerita kepada Abu Bakar, orang Yahudi tersebut mengucapkan syahadat dan akhirnya masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Nah, kisah di atas merupakan ajaran Nabi Muhammad tentang toleransi yang sangat mulia. Jadi walaupun dimaki-maki oleh orang Yahudi, tapi beliau tidak pernah sakit hati. Beliau tidak pernah memiliki sifat dendam. Bahkan beliau masih melakukan hal yang sama setiap harinya. Selain itu, kisah di atas juga menjadi potret ajaran Islam yang santun dan damai, di mana Islam bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saat itu. Beberapa nasihat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang toleransi. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya.
Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah untuk semua orang. Orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu atau apa sukumu. Berikutnya adalah visi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Di sini juga ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya setiap muslim itu adalah bersaudara. Jadi marilah kita saling menjaga toleransi dalam beragama, toleransi dalam bermasyarakat maupun bernegara. Marilah kita berislam dengan senyuman, baik dalam kehidupan nyata ataupun di dunia maya. Tunjukkanlah bahwa Islam itu ramah, bukan Islam yang pemarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya dan bisa dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesadaran diri untuk menjaga toleransi beragama maupun toleransi bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.